Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang dasar terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat. Silahkan saksikan tayangan ini secara penuh untuk mendapatkan penjelasan materi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui tayangan video yang disajikan, peserta didik dapat memahami apa saja dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dasar pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kelompok sosial dalam masyarakat itu terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa macam. Yang pertama adalah adanya persamaan genealogis atau kesamaan darah atau keturunan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan darah atau keturunan yang sama. Misalnya antara ayah, anak, adik, kakak, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi dasar pembentukan kelompok sosial yang pertama itu karena adanya kesamaan darah atau keturunan. Contohnya adalah keluarga. Kedua, yaitu kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan daerah atau geografis atau kesamaan tempat tinggal. Misalnya kelompok RT, kelompok RW, kelompok desa, dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan tempat tinggal atau tempat tinggal yang sama. Dasar terbentuknya kelompok sosial yang ketiga yaitu seseorang membentuk kelompok karena adanya kesamaan kepercayaan atau agama yang dianut. Ya, sehingga ketika agama mereka sama, mereka akan membentuk suatu kesatuan dalam bentuk kelompok. Misalnya, agama Islam memiliki yang namanya MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Begitupun agama-agama yang lain. Dasar pembentukan kelompok sosial yang keempat yaitu individu akan membentuk kelompok manakala di antara individu memiliki kepentingan yang sama. Misalnya yaitu kelompok pedagang. Para pedagang akan membentuk kelompok dalam rangka untuk menentukan harga jual, tata aturan jual beli, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor pendorong individu membentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk zoon politikon atau makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan teman, memerlukan pasangan untuk mempertahankan hidupnya. Faktor kedua yang menjadi pendorong bahwa individu membentuk suatu kelompok adalah dalam rangka melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia melakukan regenerasi dengan cara melakukan perkawinan. Itu merupakan salah satu faktor pendorong kenapa seseorang membentuk suatu kelompok sosial. Salah satu faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial di masyarakat adalah untuk meringankan atau lebih efisien dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bekerja bersama-sama itu lebih mudah selesai atau lebih cepat selesai daripada dikerjakan sendiri. Di samping itu, manusia membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kita memerlukan petani, petani memerlukan guru, guru memerlukan arsitektur. Artinya, dalam kehidupan masyarakat, kelompok itu saling bergantung satu dengan yang lain. Itu merupakan beberapa macam faktor pendorong terbentuknya suatu kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan di pertemuan hari ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun dibahas, bisa gunakan WA group yang sudah kita bentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.